Malam, Pak. Malam, malam, malam. Akhirnya bisa tersambung. Gimana kabarnya, Pak? Sehat ya, Pak? Oh, harus sehat. Ya, Pak. Iya, gimana, Pak? Bisnis, Pak? Bisnis pasca PSBB ini, Pak, Surabaya, Pak. Ya, kalau sebelum bulan Mei itu, pada waktu bulan Mei lah, ya hancur, Pak. Nah, kalau setelah Lebaran itu saya lumayan. Agak lumayan. Kalau saya sih lumayan. Iya. Kembali secara omset lumayan kembali. Ya. Udah mulai kembali ya, Pak. Ya, Pak. Nek, kalau Bapak sendiri gimana? Udah bagus, Pak. Kita itu yang bulan lalu, bulan Mei itu kan kita stop produksi, Pak. Oh. Jadi nggak kerja sama sekali, yang pasti jadi kan nggak ada omset, Pak. Oh. Saya bulan Mei hancur, Pak. Iya, sama, Pak. Bulan Mei mengenaskan. Mau ngapa-ngapain Gitu ya. pusing, mau apa pusing, THR harus dibayar. Operasional yo tetap melaku, Pak. Jadi ya tapi nggak apa-apa lah, bersyukur, dalam artian bersyukur kita sudah selama ini kita cari untung ya, sekarang bagi-bagi. Tapi yo nek lama kelamaan susah, Pak. Kalau kelama-lamaan jebol juga operasionalnya. Tapi lumayan, minggu ini lumayan. Lumayan ya, Pak ya. Iya. Oke, Pak Alfian, saya kan dengar-dengar Pak Alfian ini dari kota kecil ya, Pak, di Desa, Jawa Pak. Timur ya, Pak. Desa ya. Saya orang desa. Orang desa ya. Nah, mungkin bisa sharing, Pak, awal gimana Pak Alfian mulai akhirnya bisa berbisnis gitu loh. Bisnis pertama kali di dalam hidup Pak Alfian itu bisnis apa, Pak? Kira-kira memulainya Pak Alfian? Tuh, kalau saya cerita apakah masih Pak? Episode 2, 3, 4, 5. Nah, kalau saya dulunya awal kan memang bisnis kayu. Saya ditolong sama temannya Papa. Jadi temannya Papa itu bisnis tapi dulunya ikut orang dulu, Pak. Ikut orang, terus kemudian saya sekolah S1, S2, pulang, saya coba ikut orang. Saya ikut paman saya karena di profesional saya enggak ya ada ceritanya sendiri kenapa di profesional saya enggak diterima. Kemudian ikut om saya, dari om saya itu saya diajari kerja lah. Jadi tipikal saya kerja ini sekarang agak nyontoh sama om saya. Nah, kemudian lama-lama saya juga pingin kerja sendiri. Akhirnya saya cari-cari siapa yang kira-kira bisa bantu saya. Akhirnya saya cari-cari, lagi-lagi saya memanfaatkan KKN, Pak. KKN ini KKN tapi teman ayah saya. Ayah saya. Kemudian ada bisa tak bantu apa? Saya bisa bantu apa kira-kira? Nah, kemudian mulailah saya disuruh untuk kerja kayu dari situ. Nah, pertamanya di situ. Kayu dulu, Pak. Kayu lama-lama jadi interior, custom, kemudian lama-lama saya ngurusin beberapa BUMN, ada juga kita kerja sama beberapa BUMN, Pertamina, terus rumah sakit, kemudian banyak, Pak, BUMN. Terus kemudian itu kalau untuk di itu ya, Pak. Kayu Kalimantan, kayu kamper, kayu yang kayak jual spesialis kayu untuk kayu kamper kayak gitu-gitu bukan? Kalau saya spesialisnya bahan baku untuk garden furniture kirim Amerika, Pak. Oke, berarti kayu jati ya, Pak, banyaknya ya, Pak? Betul. Zaman dulu kan gampang, Pak. Maksudnya gampang itu ya tidak, maksudnya gampang, Pak. Gampang itu maksudnya nggak terlalu ribet kayak zaman sekarang. Tapi zaman sekarang ribet, tapi bener ya, Pak ya. Kalau zaman dulu gampang karena ngawur. Itu bukan rahasia umum, Pak. Ya,
tapi kan lama-lama negaranya jadi baik, semuanya jadi baik, kita kan harus jadi baik juga gitu loh. Jadi ya harus ngikutin apa namanya jalannya, mau ke depannya lebih baik ya harus lebih baik. Kita harus apa namanya berubah haluan. Iya. Nah, Pak Alfian, kalau Pak Alfian saat ini kan setahu saya Bapak mungkin udah ada 4-5 perusahaan ya Pak, yang Bapak kelola ya Pak ya. Ya nah kira-kira Pak, wis nganti lali ya. Luar biasa. Pak, sebenarnya luar biasa Pak. Oh iya tuh luar biasa nganti lali, berarti sake berarti kan ngono tuh Pak. Berarti wis tuwek Pak. Iya. Pak, ini kan pendengar kita ini Pak yang di sini kan banyak juga Pak mereka yang mau jadi belajar untuk jadi pengusaha ya. Itu terus kira-kira dari sisi Pak Alfian ya. Menurut Pak Alfian sendiri apa sih ki suksesnya Pak Alfian ya yang bisa melahirkan ya 4-5 perusahaan saat ini gitu Pak. Sebenarnya apa sih Pak? Bapak punya kalau ki sukses Pak. Ki sukses kalau saya ditanya ki sukses apa? Doa orang tua Pak. Oh, itu ya Pak, yang penting ya Pak. Doa orang tua pertama kali ya Pak. Saya itu percaya nggak percaya Pak. Kalau buat suatu perusahaan, saya pasti minta tolong sama ibu saya. Mas, Pak, wis gak usah kakean tako. Pokoknya aku nggak perusahaan ini berkatono. Wis ngono tok Pak. Luar biasa. karena saya kecilnya dulu sama orang tua saya itu di apa namanya istilahnya dipersiapkan untuk jenjangnya profesional. Jadi saya disekolahin S1 sampai S2. Disiapin supaya profesional, tapi dasarnya saya itu tukang ngetek, Pak. Tukang ngetek. Tukang ngetek itu tukang apa, Pak? Maksudnya, Pak? Bahasa Indonesia apa toh, Pak? Ngeyelan. Ngeyelan itu bahasa Indonesia apa? Oh, ngeyelan. Iya. Saya kalau nggak pas sama saya ngeyel dulu. Padahal belum tentu saya benar atau salah, Pak. Pokoknya saya ngeyel dulu. Iya. Nah, kira-kira bos-bos sing terima saya, Pak. Kira-kira gak gelem, Pak. Saya pasti dipecat. Jadi makanya ketika saya usaha, kebetulan orang tua saya, yang ibu saya kan dokter. Kalau papa saya profesional, dia kerja ikut orang. Jadi saya dipersiapkan untuk profesional. Jadi ketika saya kerja sendiri itu, mereka karena tidak terbiasa dengan entrepreneur, itu mereka wis wakeh Pak, pokoknya wakeh alasannya akeh. Jadi gak bisa ngomong apa-apa. Jadi ketika saya mulai usaha pertama, itu gagal karena tidak direstui orang tua. 2 gagal, 3 gagal. Akhirnya saya ngomong, wis talah, wis tok restu nono, engko nek wis sukses baru manut aku. Lah aku balik iki anak seakan-akan durhaka. Saya ngomong sama ibu saya. Akhirnya yaitu, ya sudah wis tak restui. Loh kok jadi? Oh ndak lah. Kalau jadi berarti kan Gusti Allah sing kerja, Pak. Iya. Pak, berarti kan Bapak pernah gagal juga ya, Pak? Oh, ya sering, Pak. Sebelum aku sering, gagal. Pak ya. Kalau saya gagal tuh hitungan banyak, Pak. Banyak sekali saya gagal. Dihitung banyak, Pak. Urusan semen gagal, urusan pasir kuarsa gagal, urusan apa namanya? Aksesoris handphone gagal. Terus urusan apa ya? Pertanian dulu juga pernah gagal. Oh banyak Pak nih gagal. Mungkin kalau gagal sama di jumlah bisnis apa yang gagal sama bisnis yang berhasil, banyak yang gagal. Banyak yang gagal ya Pak. Betul. Nah Pak, kenapa Bapak ketika Bapak gagal, Bapak berani mencoba lagi tuh Pak? Itu Pak, kenapa Pak? Ya itu tadi toh Pak, saya ini simbolnya sama Tuhan tuh sudah dikasih ada tukang ngeyel, ya toh. Jadi saya gagal ngeyel saya, gak gelem saya gagal. Nah, gagal, gak gelem saya gagal. Saya tukang ngeyel kok Pak. Jadi saya nggak mau apa namanya, nggak mau gagal.
Saya kayak mainan Pak, game loh, Pak. Kalau saya main game itu, saya nggak mau berhenti di suatu level. Jadi saya mesti, tapi kata-kata orang itu, iki wong ki rodok serakah. Serakah sama apa eager untuk maju itu beda tipis, Pak. Kalau orang lain lihat, Pak. Iya. Jadi ya tergantung orang. Kalau zaman sekarang kan ngomongin netizen, Pak. Oh, netizen ini ngomong tuh, pokoknya saudel dia ngomong. Iya. Nah, Pak Alfian, ketika Bapak itu gagal bikin perusahaan ya usaha itu, Bapak sudah menikah belum, Pak? Waktu itu, Pak? Saya itu kebetulan sekolah di luar, kebetulan. Kemudian, coba Pak cerita nih. Pokoknya saya sama calon mertua saya, harus balik Indonesia, harus nang kawin. Jadi saya sebelum berangkat sekolah, saya disuruh ngelamar dulu. Nah, ya toh. Terus akhirnya pokoknya selesai, saya akhirnya balik. Terus sebelum menikah, saya mulai usaha macam-macam, Pak. Ya tadi pasir kuarsa lah, terus apa namanya aksesoris handphone lah, terus kemudian macam-macam, Pak, saya usahanya, pertanian lah, macam-macam. Iya. Jadi memang berarti mulai usahanya sebelum menikah ya, Pak? Ketika gagal-gagal itu ya, Pak? Sebelum menikah. Belum menikah. Nah, ketika Bapak menikah, ya kan, pernah gagal nggak, Pak? Tambah banyak, Pak, gagal tuh, Pak. Tambah banyak, Pak. Setelah menikah tambah banyak. Ini, Pak, jadi saya setelah saya menikah, sebelum menikah itu sudah mulai urusan kayu untuk garden furniture-nya, sudah lumayan jalan. Kemudian saya buka lagi untuk interiornya. Interiornya sudah lumayan jalan. Jenengi wong kemelinti, Pak. Dalam artian kemelinti begini. Saya ini orang oportunis. Dalam artian begitu ada saya melihat sececah harapan, Pak. Sececah harapan di bisnis tertentu, saya akan coba. Tentunya saya coba dengan tingkat resiko yang saya minimalis. Dalam artian wis nating tulus tak bondoni, nating tulus tak kerjain. Nah, hal itu yang kemungkinan nggak benar, dalam artian ketika saya masih bisnis, baru 2 bisnis, kemudian saya belum mateng benar bisnis saya masih melihat kanan kiri, dan kanan kirinya saya nggak bisa konsen ke situ, itu yang buat saya hancur, Pak. Kemungkinan kalau saya konsen di bidang itu mungkin juga bisa berhasil, mungkin. Tapi probabilitasnya kalau kita konsen kan lebih berhasil, toh, Pak. Benar. Berarti kata kuncinya salah satunya fokus ya, Pak? Ya, fokus. Oke. Ya tadi kan Pak Alfian udah bilang harus ada restu dari orang tua. Jadi buat teman-teman kalau ingin memulai usaha harus ada restu orang tua. Terus yang kedua sepakat sama istri ya Pak Alfian ya waktu di awal-awal ya, Pak? Oh, kalau saya Pak, karena raja ngeyel tuh saya nggak bisa ngomong kok istri ya wis gak iso. Tak ayel ya meneng ae, bapak mbokku tak ayel ya meneng ae, Pak. Jadi ya saya cuma ngomong wis restonono lak berhasil wis. Oke. The power of ngeyel ini. Luar biasa. Wah, saya harus belajar juga nih. Jadi teman-teman tadi the power of ngeyel ini ya. Ya memang pasti kan ada sesuatu di Pak Alfian itu yang membuat beda dengan yang lain sehingga Bapak bisa menjadi pengusaha seperti sekarang ini kan gitu, Pak. Yaitu tadi yang saya bisa tangkap sih itu ya, Bapak itu yang ngeyelan gitu loh. Harus ya pokoknya ya terus berusaha, never give up ya, Pak ya. Iya. Saya itu kalau katakanlah gitu, Pak ya. Kayak katakanlah saya bekerja itu mungkin menurut saya kalau saya benar-benar fokus saya bisa berhasil di suatu pekerjaan. Makanya saya nggak pernah menjadikan saya nggak suka sih. Istilahnya gini loh, Pak. Saya kalau jadi penjudi itu nggak cocok, Pak. Nggak cocok. Dalam artian karena saya suka ngeyel nggak bisa, Pak. Kalau judi kan panasan, saya panasan.
Kalau judi itu Iya, iya, panasan. iya. Nah, kalau bisnis nggak bisa panasan, Pak. Harus pakai otak dingin, terus kemudian kita mikir sesaat, baru ngomong lagi. Nah, Iya, itu iya, iya. bedanya. Kalau ngeyel kan, waduh, ngeyel, main terus, sampai kalah, sampai bangkrut, Pak. Nah, saya nggak bisa gitu. Saya tipikalnya ngeyel di awal, saya berhenti, mencoba untuk berpikir, kemudian, salah apa gak ya? Kalau salah saya perbaiki, kalau benar tak lanjut, no. Tapi pertama ngeyel dulu, Pak. Ngeyel ya. Ya. Iya, Jadi iya, iya. kalau ada bisnis tuh ya, Pak ya, kalau saya menyiapkan bisnis, kebetulan dulu partner saya namanya Denny, itu cocok sama saya dalam artian kalau saya pokoknya kerja tok, dalam artian apa-apa langsung tak kerjai, ada opportunity apa-apa langsung tak kerjai. Yang satu, Pak Denny itu lebih taktis, dia taktis dalam artian dihitung, diopono, kesuwen Pak kalau saya, Pak. Pokoknya saya jalan dulu, nyemplung dulu, belajar renangnya di laut. Nggak tahu survive atau tidak, nggak tahu memang tidak tahu survive atau tidak. Tapi saya bisa lihat laut ini kira-kira dalamnya berapa, jadi apa namanya resikonya saya bisa tahu. Walaupun saya nggak iso renang di laut itu, at least saya bisa balik ke dasar. Jadi intinya selain ngeyel itu Bapak juga ada hal yang Bapak miliki, Bapak terukur ya Pak ya? Ya. Jadi nggak benar-benar ngawur kan gitu ya Pak ya? Oh, nggak ngawur Pak, nggak ngawur. Ya, jadi memang ada terukur ya. Meskipun dalam Bapak memulai sesuatu yang baru, itu ada banyak Bapak tidak tahu, tapi paling tidak Bapak tahu bahwa ini quote-unquote aman gitu secara investasi. Seperti aman itu ya Pak ya? Secara investasi saya Pak. Jadi elek-elek investasinya hilang gitu loh Pak. Siap-siap Alfian. Nah Pak, ini saya kalau 5 perusahaan gitu ngatur waktunya gimana tuh Pak Alfian? Kepeksa Pak. Kepeksa? Saya ini juga kepeksa. Saya ini kepeksa dalam artian saya punya bisnis, saya akan mencoba untuk fokus di bisnis itu. Dalam artian fokus, saya akan mempersiapkan semua tim saya. Tim-tim saya dari admin, dari pajak, dari sales, dari marketing, dari branding, saya siapkan sebisa saya. Jadi begitu saya bisa, saya akan cabut sedikit-sedikit. Begitu saya cabut sedikit-sedikit, saya pasti nganggur, Pak. Lah, ketika saya nganggur, saya pasti orang nggak bisa nganggur, Pak. Nganggur, stres Pak saya malah. Ini PSBB aja ya, saya PSBB ini nggak ngapa-ngapain, keluar juga saya takut, sembarang takut, ngapain di rumah ya jadi YouTuber. Kalau nggak ini nggak mungkin jadi YouTuber. Profesi baru ya Pak? Ya profesi baru. Jadi kalau sudah tak set, ya walaupun secara perusahaan itu akan semakin hari, semakin tahun, semakin hari, itu cara penanganannya berbeda-beda. Apalagi sekarang perkembangannya kan cepat Pak. Dari 2.0, 3.0, 4.0, ya nanti 5.0, kita kan nggak tahu. Jadi kita harus terus renew pengetahuan kita. Jadi ketika kita renew pengetahuan kita harus punya teman-teman atau kita punya istilahnya guru ya Pak ya, guru di bidang di masa yang sekarang ini supaya kita bisa upgrade level kita dalam artian sekarang waktunya 4.0. Sekarang waktunya gimana caranya untuk analisis data. Gimana cara sekarang kayak CRM itu. Terus kemudian SEO segala. Kita paling enggak kita tahu walaupun kemampuan kita, kalau saya kan usianya nanggung, Pak. Saya usia nanggung dalam artian kecil enggak kecil, tuwek ya enggak tuwek. Tapi kalau berarti Bapak bukan milenial ya, Pak? Bukan. Termasuk milenial, tapi macak milenial, Pak. Macak milenial. Iya. Paling enggak bisa masih istilahnya masih bisa ngikutin lah anak-anak ngomong apa, anak-anak muda-muda sekarang ngomong apa, saya bisa ngikutin gitu loh. Tapi mungkin makanya saya kan gabung di GCI, di GCI itu loh Pak, GCI itu apa tuh Pak GCI itu? GCI itu Junior Chamber International. Jadi
kumpulan pengusaha muda Indonesia. Oke. Nah, dari situ ya kalau secara umur saya wis tua, Pak. Secara umur Iya. itu tua. Jadi kumpulannya anak-anak muda yang pikirannya fresh, ya kan? Kemudian dia punya cara untuk menghadapi teknologi cara untuk menghadapi sekarang. Jadi bisnis itu diapain sama anak muda, diapain, digituin. Yang kita tidak terpikirkan zaman dulu bisnis akan seperti ini, dalam artian nggak ada, sudah 0.0 lah. Sudah wujudnya nggak ada, pokoknya semua sudah online. Walaupun tidak semua bisnis bisa di direct ke online, saya percaya itu. Tapi paling nggak kita sebagai orang yang tua itu kita menyerap anak-anak muda ini, kemampuan anak-anak muda ini dibawa kemana nantinya sebuah perusahaan saya ini, bisnis saya ini. Paling nggak kita nyoba dulu, bisa nggak bisnis saya ini dimasukkan 4.0. Mungkin sekarang belum bisa, mungkin, tapi next 2 years, 3 years kita nggak tahu, Pak, maunya gimana. Kita bisa nggak itu, tapi at least kita harus siap dulu, kita maunya gimana. Oke.